Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa, NIM B1D11974 dari kelas 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pankreas. Yang pertama yaitu fungsi pankreas. Di sini saya akan menjelaskan fungsi endokrin pankreas sebagai pankreas merupakan suatu organ retroperitoneal berupa kelenjar dengan panjang sekitar 15-20 cm pada manusia. Berat pankreas sekitar 75-100 gram pada dewasa dan 80-90% terdiri dari jaringan asinar eksokrin. Pankreas terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan biasanya dihubungkan oleh dua saluran ke duodenum terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum sehingga termasuk organ retroperitoneal. Adapun gambar pankreas di sini, yang pertama itu bagian endokrin. Di bagian endokrin ini terdapat komponen endokrin pankreas yang tersebar di seluruh organ berupa pulau sel endokrin yang disebut insula pankrearita atau pulau Langerhans. Pulau Langerhans tersebar di seluruh pankreas dan tampak sebagai massa bundar, tidak teratur, dan terdiri atas sel pucat dengan banyak pembuluh darah yang berukuran 76 x 175 mm dan berdiameter 20-300 mikron tersebar di seluruh pankreas. Walaupun lebih banyak ditemukan di kauda daripada kaput dan korpus pankreas. Fungsinya yaitu endokrin ini menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Nah, dari hormon-hormon endokrin ini yang akan berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah atau tubuh. Di sini terdapat gambar endokrin, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur kadar gula darah, yaitu terlihat di sini insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Materi yang kedua yaitu fungsi eksokrin. Di sini saya akan menjelaskan fungsi eksokrin pankreas sebagai eksokrin. Eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran khusus tidak melalui darah. Kelenjar eksokrin pankreas salurannya melalui ductus pancreaticus, baik wirsung atau Santorini. Dua saluran ini berfungsi untuk membawa enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Saluran pankreas akan bergabung dengan saluran empedu, kemudian memasuki duodenum melalui ampulla hematopankreas. Adapun fungsi eksokrin yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna seperti amilase, protase, lipase, air, dan bikarbonat. Adapun gambarnya seperti di samping. Nah, materi yang ketiga itu tahap pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini pemeriksaan laboratorium amilase. Praanalitiknya dari jenis spesimen membutuhkan serum dan plasma, dan cara pengambilannya dengan cara darah kapiler dengan darah pena, dan cara penyimpanannya pada suhu 20 derajat sampai 25 derajat stabil di 1 hari, dan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat stabil di 7 hari, dan pada suhu min 20 derajat stabil 2 bulan atau 1 tahun. Adapun alatnya yaitu kimia analyzer, rak tabung, scanner, centrifuge, vacuum container, tourniquet, alcohol swab, dan plester. Adapun bahan yang digunakan itu sampel darah vena. Nah, analitiknya ini yang banyak digunakan saat ini adalah metode kolorimetri enzimatik atau CNPG3 blockade substrate. Prinsipnya yaitu amilase akan menghidrolisis CNPG7 menjadi CNPG4 ditambah CNPG3 tambah maltodextrin, kemudian pinetropenol berwarna, dan glukosa. Intensitas warna kompleks terbentuk sebanding dengan aktivitas amilase.
Absorbansinya larutan kompleks diukur pada lambda 405 secara fotometri. Dan adapun pasca analitiknya itu nilai rujukannya enzimatik bayi yang baru lahir atau dewasa 60-90 tahun. Dan konvensionalnya ada faktor konversi dan satuan internasional. Nah, interpretasi hasilnya peningkatan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut dan penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih, hepatitis, sirosis hati atau keracunan kehamilan. Materi keempat yaitu menjelaskan metode yang digunakan. Yang digunakan adalah tes enzimatik kolorimetri. Nah, enzimatik kolorimetri adalah metode perbandingan menggunakan perbedaan warna. Metode kolorimetri mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya cahaya putih ini digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorbansi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur perbandingan warna yang tampak pada kolorimetri. Selain kolorimetri, metode lain yang menggunakan warna sebagai pembanding adalah spektrofotometri. Adapun kelebihannya yaitu kemudahannya dalam menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Nah, metode kolorimetri ini memiliki batas atas pada penetapan konstituen yang ada dalam kuantitas yang kurang dari 1 atau 2. Ya, materi yang kelima yaitu menjelaskan cara kerja fotometer. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fotometer. Fotometer adalah alat yang dapat menentukan kadar suatu bahan dalam cairan tubuh seperti serum atau plasma. Prinsip dasar fotometri adalah pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewati. Adapun peranalitiknya yaitu alat berupa fotometer, tabung reaksi, tip, rak tabung, dan mikropipet, dan bahannya itu ada reagen lipase, tisu, dan sampel. Analitik atau prosedur kerjanya yang pertama, ikuti instruksi pada kertas dan reagen langsung dapat digunakan. Lalu digunakan reagen sebanyak 1000 mikroliter dan sampel sebanyak 50 mikroliter yang langsung dibaca absorbansinya tanpa penginkubasian. Nah, sebelum memulai, kita menyalakan instrumennya. Baru diperhatikan pengaplikasiannya pada petunjuk instruksi yang disediakan. Lalu dipipet 1000 mikroliter reagen dan dimasukkan ke dalam tabung. Lalu ditambahkan sampel sebanyak 50 mikroliter, kemudian dihomogenkan. Langkah terakhirnya itu dibaca pada alat secara otomatis. Pasca analitiknya itu nilai rujukannya 10 sampai 140 mikro per I. Nah, yang kelima itu ada interpretasi hasil. Di sini interpretasi hasil amilase yaitu peningkatan kadar amilase dapat terjadi pankreatitis akut. Nah, penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih, hepatitis, sirosis hati atau keracunan kehamilan. Dan adapun interpretasi hasil lipase, yang pertama itu peningkatan kadar lipase dapat terjadi pada pankreatitis, obstruksi saluran pankreas, kolestatis akut, dan penyakit radang usus. Yang kedua, pada pankreas, serum lipase akan meningkat. Peningkatannya terjadi selama 30 jam dari onset. Lipase akan meningkat ketika kadar amilase dalam keadaan normal. Lipase akan bertahan lebih lama dalam serum dibandingkan amilase pada pasien pankreatitis dan nilai kritisnya lebih dari 500 mikro per liter. Kesimpulannya yaitu pankreas merupakan suatu organ retroperitoneal berupa kelenjar dengan panjang sekitar 15-20 cm pada manusia. Yang kedua, sebagai endokrin menghasilkan hormon insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Dan fungsi dari hormon-hormon tersebut itu dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah atau tubuh. Nah, fotometer. Fotometer adalah alat yang dapat menentukan kadar suatu bahan di dalam cairan tubuh seperti serum dan plasma.
Prinsip dasar fotometri itu ada pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat yang dilewatinya. Sekian dari saya kurang lebihnya saya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.